tidak kalau ditabrak walaupun mereka itu tidak jadi bikin jalan kan lebih besar di rakyat Aceh. Makanya itu kalau orang itu bersikeras nabrak mengalah saja karena dengan alasan diganti tidak ada kebijakan lain nanti untuk letakkan bentuk rumah di lokasi mana. Jangan kita bersikeras kalau orang itu dia kunci cerita nggak mau mengalah lagi terpaksa nabrak gitu. Antan takutnya nanti di balik gagang Pak. Masyarakat lain nanti menuntut ke gubernur. Mengapa rumah Pelabuhan Jam 4 gara-gara rumah mereka kami tidak ada di sini? Kami sudah korban ratusan rumah. Kami siap asal demi kepentingan masyarakat yang melewati Aceh antara Banda Aceh dengan Melabu. Ini permasalahan kan, malah disitulah yang ngerasa mungkin sedikit rasa ketakutan baik pemerintah. Tingkat 1 dan tingkat 2 itu. Yang kan orang itu udah nyerah. Kami tidak sanggup kalau pas jalan. Sudah banyak yang dipotong. Sudah banyak yang dipotong untuk pelaksanaan jalan, pembangunan jalannya. Dipotong apa ya Pak? Rumahnya. Sudah banyak yang kena. Bukan kita kalau Kampung Tengah kena, suatu Ya semua dia ngaku bayar gitu. Ini rencananya pertengahan bulan 5-nya lah, sekitar tanggal 15 sampai 20 dibayar. Kenapa patokan kalau belum ada? Itu memang masih dasar tanah pemerintah yang dibebaskan oleh pemerintah. Denda yang dibayar sama BRI kan. Yang dulu memang aku yang pertama kali yang mendatangi Bupati langsung Pak. Saya buka sepatu, saya taruh sepatu di luar, saya pakai sandal jepit, saya ambil celana gini, saya menghadap Bupati, macam orang gila. Rambut rapi saya buat gini, biar dia kelihatan orang gila. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya telepon, halo Pak, waalaikumsalam. Saya mau menghadap Pak, perlu emergensi. Kenapa Pol? Memang dia kenal sama aku. Ada ini. Berapa menit sampai jumpa Pak? Sekitar jam 12. Ini lagi ada orang-orang bule dia bilang. Iya, saya tunggu Pak. Jadi saya langsung naik. Sendiri saya. Udah saya ngomong dengan Pak Bupati. Akhirnya Pak Bupati bilang ini program oke aja udah naikkan. Nanti saya serahkan ke DPR dulu masalah pembahasan tanah. Nanti DPR yang menyidang. Kapan nih sidang Pak? Sekitar 2 bulan lagi. Tidak ada waktu lagi Pak. Saya bilang. Bule itu Pak sudah juga bercerita berhadapan dengan kami. Katanya bisa ditoleransi. Boleh saya toleransi 2 meter, boleh katanya. 2 meter geser jalan. Kan namanya kan kena. Cuma dulu saya dengan DPR di Komisi A yang pembahasan tanah itu, cuma ada kawan saya yang di situ. Kebetulan dia naik ke DPR kok pakai suara saya. Nah, waktu kejadian pemilu yang udah dari kemarin itu masalah DPR, saya sendiri sudah pernah mengajukan ikut caleg dalam partai PKB. Kebetulan alhamdulillah saya punya suaranya hampir 2 kursi dapat 3.000 lebih. Lebih banyak suara saya dengan suara dia. Udah saya serahkan ke dia. Maka saya berani ngomong dengan dia. Akhirnya baik punya ketua DPR dan ketua agama, tidak ada komentar apa-apa, harus saya solusi. Mereka saya langsung jumpai Bupati. Kalau kamu berani jumpai Bupati, silahkan saya jumpai Pak Bupati. Akhirnya Pak Bupati bilang 2 bulan lagi. Maaf Pak, setelah saya ini dituntut oleh donornya harus ada nih titik temunya, yes atau no, 1 bulan lagi. Betul. Panas ya? Sekarang. Nah, sekarang. 1 bulan lagi. Sekarang. Jadi gimana? Gimana Pak? Itulah saya pertanyaan Bapak. Apakah Kuala Lumpur ini ada perhatian dari pemerintah atau tidak? Kalau tidak, Kuala Lumpur bekal saya buat negara federal. Saya tidak minta merdeka Pak. Kalau merdeka udah lama orang gam perang tidak merdeka. Saya minta federal. Nanti masuk Kuala Lumpur tidak usah bayar pajak, keluar Kuala Lumpur bayar pajak. Ngapa saya berani ngomong demikian? Ngapa saya berani curhat Bapak? Bapaknya duduk di sini, kami yang bayar. Itu yang pembesar-pembesar kami yang bayar, tikus-tikus ini semua yang berdasar yang kami yang bayar. Inilah rokok ini berjasa sebenarnya rokok. Ada saya ambil rokok. Dengan ini saya bayar Bapak 40%. Coba lihat Bapak. Pak Bupati saya ngomong itu. Oke Pol, mana asisten saya? Dipanggil lah Pak Banda Putih. Tolong panggil asisten saya sebentar. Masuk asistennya. Saya duduk sama Pak Bupati ini langsung berhadapan, langsung marah. Saya udah marah sama Bupati itu. Masuk asisten itu. Assalamualaikum, masalah masuk. Kenalkan nama saya Banda Putih. Nggak usah ngomong bahasa Indonesia, saya orang Aceh. Sama-sama kita orang Aceh. Berdua aja saya bilang. Saya ngomong. Akhirnya
Pak Bupati ngomong. Sementara kita untuk tindak lanjut tentang Kuala Lumpur belum ada perhatian dari pemerintah daerah. Nah sekarang ini sudah datang tokoh muda dari Kuala Lumpur namanya Serebo, dia minta bagaimana kesiapan pemerintah daerah untuk membantu Kuala Lumpur. Dia gini diam, Pak jangan ngomong doang, bikin memo saya bilang. Jadi kamu berapa minta tanah? Dulu Kuala Lumpur sebelumnya ada tanah kurang ada 7 atau 8 hektar. Sekarang berapa minta? Berapa yang sanggup bayar pemerintah? Udahlah kamu 10 aja lah, dia bilang. Buat berapa? Jadi kasih saya memo, tolong anda fotokopi. Tolong anda berikan nomor HP yang aktif 24 jam, Bapak itu juga. Jangan itu saya habis, itu saya nggak mau. Saya ambil, saya bawa pulang mari. Ke warung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di sini lagi ngomong saya, dibilangnya simpul gila. Coba bisa. Tolong bikin kopi semuanya, saya bilang. Saya udah senang. Itu kejadian asal mulanya. Setelah itu baru sedikit makanya waktu pengurupan pertama saya minta rekomendasi dari DPR. Bayar tuh setengah harga. Karena yang kami pakai alat BU. Orang luar negeri aja